Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita jumpa dalam kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Semoga kalian semua dalam kondisi sehat walafiat dan siap mengikuti perkuliahan ini. Masih bersama saya, Beni Iswaril Sirat, kita akan belajar bersama-sama, yaitu belajar bab 3 Teknik Dokumentasi Sistem dari buku Rumni dan Steenbardt chapter 3 edisi ke-14. Seperti biasa, kita mulai dari definisi. Apa itu dokumentasi? Dokumentasi menjelaskan cara sistem bekerja, termasuk siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana entry data, pengolahan datanya, penyimpanan datanya, bagaimana juga dengan output informasi, dan bagaimana juga dengan sistem pengendaliannya. Bagaimana bentuk dari dokumentasi sistem itu sendiri? Ya. Dokumentasi sistem meliputi diagram, flowchart, tabel, deskripsi naratif, yaitu penjelasan langkah demi langkah yang tertulis dari komponen sistem dan interaksinya. Dalam membuat dokumentasi, ada beberapa tools yang bisa digunakan. Pada kuliah ini kita akan membahas 3 tool populer yang biasa digunakan, yaitu Data Flow Diagram atau DFD, yang menggambarkan sumber data, arus data, proses transformasi, penyimpanan data, dan tujuan data. Lalu yang kedua flowchart, yang merupakan deskripsi grafis sistem. Ada beberapa jenis flowchart yang nanti akan kita pelajari, flowchart dokumen, flowchart sistem, dan flowchart program. Lalu yang ketiga, bisnis proses diagram, yang merupakan deskripsi grafis dari proses bisnis yang digunakan oleh perusahaan. Apa pentingnya tool dokumentasi sistem? 1. Untuk membaca dokumentasi, untuk mengetahui bagaimana sistem bekerja. Lalu yang kedua, untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal control dan merekomendasikan perbaikan. Yang ketiga, untuk mempersiapkan dokumen yang menjelaskan bagaimana sistem baik yang existing maupun yang diajukan, bagaimana sistem itu bekerja. Kita mulai penjelasan tools dokumentasi ini dari DFD atau Data Flow Diagram, yaitu untuk menjelaskan data dalam organisasi secara grafis. Diagram ini menggunakan 4 simbol utama. Yang pertama, simbol kotak persegi, yang merupakan simbol dari sumber data dan tujuan data. Lalu yang kedua, tanda panah, yang merupakan simbol dari arus data. Lalu yang ketiga, lingkaran, yang merupakan simbol dari proses yang mentransformasikan data dari input ke output. Lalu yang terakhir, yang keempat adalah 2 garis horizontal, yaitu simbol penyimpanan data. Untuk lebih jelasnya, nanti akan dijelaskan dengan contoh dalam slide berikutnya. Berikut ini adalah contoh dari DFD, Data Flow Diagram. Kita perhatikan, di sini ada customer yang merupakan sumber data, lalu ada bank yang merupakan tujuan data, lalu ada manajer kredit yang merupakan juga tujuan data. Lalu berikutnya kita bisa lihat di sini ada gambar panah, anak panah ini yang menggambarkan arus data. Di sini ada pembayaran customer, lalu deposit, lalu permintaan data, lalu informasi tentang piutang, dan update data piutang. Ini menunjukkan arus data. Lalu berikutnya adalah proses data. Jadi ada proses transformasi data. 1.0, ini menunjukkan proses yang pertama, yaitu proses pembayaran. Lalu setelah proses pembayaran, ada proses untuk memperbaharui data piutang. Nah, memperbaharui data piutang ini adalah proses yang kedua yang disimbolkan dengan 2.0. Lalu yang terakhir adalah penyimpanan. Sebagaimana telah tadi disampaikan di slide sebelumnya, penyimpanan itu ditandai dengan 2 garis horizontal. Jadi nama filenya nanti ada di tengahnya, yaitu piutang usaha.
DFD dibagi ke dalam level-level. Level tertinggi disebut sebagai diagram konteks karena memberikan level ringkasan sistem. Bertujuan untuk menggambarkan input dan output ke dalam sistem. Ciri utamanya adalah hanya ada satu proses dan tidak ada simbol penyimpanan data. Lalu level yang kedua disebut sebagai diagram level 0 yang menggambarkan proses aktivitas utama sistem. Proses-proses tersebut diberi kode atau diberi label 1.0, 2.0, dan seterusnya. Level ketiga disebut sebagai diagram level 1 yang menggambarkan detail dari proses level 0. Detail proses ini diberi label 2.1, 2.2, dan 2.3. Untuk lebih jelasnya, berikutnya akan disampaikan contoh setiap levelnya. Berikut ini adalah contoh dari diagram konteks. Tadi sudah disebutkan bahwa diagram konteks ini ya itu hanya ada satu proses saja dan tidak ada penyimpanan data. Perhatikan, ada dua sumber data, yaitu dari departemen-departemen dan dari bagian SDM. Lalu yang kedua, ada 4 tujuan data, yaitu pemerintah, para pegawai, bank, dan manajemen. Dan ingat, hanya ada satu proses saja, yaitu proses penggajian, sistem proses penggajian. Ini diagram konteks. Jadi ingat, kalau diagram konteks hanya ada satu proses saja, tidak ada penyimpanan, yang dia hanya berisi berarti data tujuannya dari mana, prosesnya apa atau sistem besarnya apa, dan tujuannya data itu kemana. Berikut ini adalah contoh diagram level 0. Kalau tadi di diagram konteks hanya ada satu proses. Satu proses itu lalu dipecah menjadi 5 proses. Jadi kalau tadi itu adalah sistem besarnya di dalam diagram konteks, yaitu sistem besarnya adalah sistem penggajian, sedangkan diagram level 1 itu merupakan detail dari proses atau sistem besar tadi, di mana di sini terbagi menjadi 4 proses. Proses yang pertama disimbolkan dengan 1.0, yaitu mengupdate data pegawai dan data penggajian. Lalu yang kedua, proses membayar gaji pegawai. Proses yang ketiga, menyiapkan laporan. Proses yang keempat atau 4.0 itu adalah membayar pajak, dan proses yang kelima itu mengupdate general ledger atau mengupdate buku besar. Ini adalah ciri dari level 0. Dia merupakan detail dari diagram konteks. Sedangkan data sumbernya, ya, sumber datanya ini masih tetap 2. Ya, kenapa? Karena tadi sudah digambarkan di diagram konteks. Begitupun tujuan datanya. Ada 4, yaitu employees, bank, ya, pemerintah, dan manajemen. Ya, di diagram level 0 ini sudah ada penyimpanan, ya, simbol penyimpanan, yaitu buku besar itu disimpan dalam sebuah simbol 2 garis horizontal ini. Begitu juga ada employee payroll file, ya, atau data pegawai dan data gaji, yang ini juga disimpan. Jadi pada level 0 ini sudah ada penyimpanan dan prosesnya itu sudah dipecah menjadi 5 proses dalam contoh ini tentunya. Lalu contoh level 1. Jadi tadi ada diagram konteks, ada diagram level 0, dan ada diagram level 1. Diagram level 1 merupakan detail dari diagram level 0. Coba perhatikan, tadi di level 0 itu ada proses pembayaran. Proses pembayaran gaji atau simbolnya adalah 2.0. Proses pembayaran gaji itu dipecah lagi karena di dalamnya ada 2 proses transformasi data, yaitu 2.1, yaitu proses penggajian, ya, di sini membuat, ya, daftar gaji, ya. Lalu setelah
daftar gaji itu dibuat, lalu dilaksanakanlah yang namanya pengeluaran, ya, prepare cash disbursement atau pengeluaran kas, menyiapkan pengeluaran kas yang disimbolkan dengan 2.2. Jadi level 0 ini lebih detail lagi dari level 1 atau merupakan penjabaran dari level 0. Jadi level 1 merupakan penjabaran dari level 0. Jadi kesimpulannya, DFD, Data Flow Diagram, itu fokus pada aliran data. Dari sumbernya, lalu ada tujuannya, di tengah itu ada proses dan ada penyimpanan. Nah, kita lanjutkan ke bisnis proses diagram. Bisnis proses diagram ini adalah cara visual untuk menjelaskan langkah-langkah atau aktivitas-aktivitas dalam proses bisnis. Diagram proses bisnis dapat menjelaskan interaksi dalam entitas dan juga interaksi antar entitas. Object Management Group telah membuat standarisasi notasi yang disebut dengan Business Process Model and Notation atau BPMN. Berikut ini itu adalah simbol atau notasi dari diagram proses bisnis. Yang pertama adalah lingkaran, ya. Ini menunjukkan start, ya, atau menunjukkan mulai, ya. Jadi setiap awal proses diawali dengan simbol ini. Lalu yang kedua, lingkaran dengan garis tebal. Ini adalah akhir dari proses. Jadi setiap akhir proses nanti akan diakhiri dengan simbol ini, yaitu lingkaran dengan garis tebal. Lalu yang ketiga, kotak persegi, ya. Ini adalah notasi dari aktivitas dalam proses. Nanti untuk penjelasannya itu akan diletakkan di dalam kotak persegi ini. Lalu yang berikutnya adalah gambar wajik. Gambar wajik ini merupakan aktivitas keputusan. Atau nanti kalau ada yang membutuhkan keputusan, maka digambarkan dengan gambar wajik ini. Lalu yang berikutnya itu adalah gambar anak panah. Ya, gambar anak panah ini merupakan notasi dari arus data maupun arus informasi. Dan yang terakhir adalah anak panah putus-putus ini merupakan notasi informasi. Jadi kalau nanti ada hal yang membutuhkan penjelasan, itu dinotasikan dengan gambar anak panah dengan garis putus-putus. Untuk lebih jelasnya, kita implementasikan dengan contoh. Ya, diawali dengan lingkaran garis yang tipis. Yang bermakna itu adalah mulai. Lalu dari departemen-departemen, ya, bagian payroll ini menerima kartu absensi karyawan. Ya, setelah dia menerima absensi karyawan, lalu bagian payroll itu mempersiapkan cek gaji karyawan dan ringkasan penggajian. Setelah menyiapkan cek dan ringkasan penggajian, ya, bagian penggajian itu mempersiapkan register penggajian dan laporan pajak. Ya, dari register penggajian dan laporan pajak ini lantas dilakukan perbaruan file karyawan dan penggajian. Lalu prosesnya berakhir, ya, di bagian payroll. Tapi tentu selain bagian payroll, di sana juga ada bagian account payable, ya. Bagian account payable itu mempersiapkan cek pajak, total cek penggajian, dan voucher pengeluaran. Lalu dari sini, dari bagian account payable ini dilanjutkan lagi kepada Susan di sini, ya, berarti ini pejabatnya, yang dia menyetujui dan menandatangani cek gaji, cek pajak, dan cek penggajian. Lalu setelah itu, Susan itu mengeluarkan cek dan laporan kepada karyawan, bank, dan pemerintah. Lalu setelah itu laporan tadi diteruskan, ya, untuk kepentingan pengeluaran kas, ya. Lalu setelah itu Aston, ya, itu ini berarti bagian akuntansi, ya, dia memperbaharui buku besar dan membatalkan voucher jurnal. Lalu prosesnya berakhir. Nah, selain proses ini juga ada proses di karyawan baru, ya.
karyawan baru, karena dia karyawan baru, dia akan memberikan data juga, mengupdate data juga, ya, mengupdate data pegawai. Begitu juga human resource, ya, atau bagian SDM, dia melengkapi formulir perubahan karyawan. Nah, kita bisa lihat di sini, seluruh proses itu digambarkan di dalam bisnis proses diagram ini, ya. Ya, untuk apa? Nah, tujuannya kalau kita bisa menggambarkan seperti ini, nantinya kita juga akan bisa menganalisis proses-proses mana yang bisa disederhanakan misalnya. Proses-proses mana yang misalnya bisa ditangani oleh teknologi informasi. Nah, jadi penting ini. Jadi bagaimana mengcapture seluruh aktivitas, seluruh proses untuk dianalisis, untuk diketahui apakah proses-proses ini merupakan proses yang sudah efektif dan efisien atau mungkin perlu perbaikan-perbaikan. Jadi ini mungkin adalah salah satu dari fungsi proses bisnis diagram. Demikianlah pembahasan tentang teknik dokumentasi. Selanjutnya kita akan bahas di diskusi kelompok, yaitu tentang flowchart, tentang bagan alir. Tadi kita sudah bahas dua teknik dokumentasi, yaitu DFD, Data Flow Diagram, yang fokus kepada aliran data, mulai dari sumber data, lalu proses transformasi data, penyimpanan data, dan tujuan data. Lalu yang kedua, tools yang menggambarkan tentang sebuah proses di dalam perusahaan, proses bisnis dalam perusahaan yang disebut dengan data bisnis proses diagram. Nah, kita akan bahas selanjutnya pada diskusi kelompok, yaitu bagan alir.